Selamat pagi pendengar di seluruh Indonesia yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus. Kembali hari ini kita akan mempelajari firman Tuhan, yang dimana hari ini kita tiba di Injil Markus pasal yang ke-8. Injil Markus pasal yang ke-8. Jikalau pendengar baru bergabung dengan kami di Radio Berita Klasik, maka marilah silakan Anda membuka Injil Markus pasal 8. Jikalau Anda ingin mendengarkan pembahasan yang sudah lalu, mari kita membaca Injil Markus pasal 8 dari ayat 1 hingga ayat yang ke-21. Ayat 1 hingga ayat yang ke-21. Oke, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur atas kasih-Mu yang amat besar yang kami nikmati dalam hidup ini, terutama tentang keselamatan kami, Tuhan. Dan kami tahu selain itu pun Engkau memimpin hidup kami senantiasa, sehingga kami melewati hari demi hari di dalam kasih karunia-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, silakan Pak Alkitombuku membaca untuk kita. Pada waktu itu ada pula orang banyak di situ yang besar jumlahnya, dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan reba di jalan sebab ada yang datang dari jauh." Murid-muridnya menjawab, "Bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang?" Yesus bertanya kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" Jawab mereka, 7. Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikan kepada murid-muridnya untuk membagi-bagikan. Dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Mereka juga mempunyai beberapa ikan, dan sesudah mengucap berkat atasnya, ia menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan. Dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, sebanyak 7 bakul. Mereka itu ada kira-kira 4.000 orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Ia segera naik ke perahu dengan murid-muridnya dan bertolak ke daerah Dalmanuta. Lalu muncullah orang-orang Farisi dan bersoal jawab dengan Yesus untuk mencobai dia. Mereka meminta daripadanya suatu tanda dari sorga. Maka mengeluhlah ia dalam hatinya dan berkata, "Mengapa angkatan ini meminta tanda? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kepada angkatan ini sekali-kali tidak akan diberi tanda." Ia meninggalkan mereka, ia naik pula ke perahu dan bertolak ke seberang. Kemudian ternyata murid-murid Yesus lupa membawa roti, hanya sebuah saja yang ada pada mereka dalam perahu. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, "Berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes." Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, "Itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti." Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, "Mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kamu faham dan mengerti? Telah degilkah hatimu? Kamu mempunyai mata, tidakkah kamu melihat? Dan kamu mempunyai telinga, tidakkah kamu mendengar? Tidakkah kamu ingat lagi pada waktu aku memecah-mecahkan 5 roti dan 5.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan?" Jawab mereka, 12 bakul. "Dan pada waktu 7 roti dan 4.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan?" Jawab mereka, 7 bakul. Lalu katanya kepada mereka, "Masihkah kamu belum mengerti?" Oke pendengar Radio Berita Klasik yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus, kita lihat Tuhan Yesus bersama-sama dengan muridnya. Mereka katanya waktu itu orang banyak di situ, besar sekali jumlahnya, dan mereka tidak mempunyai makanan. Dan Yesus memanggil murid-muridnya
agar mereka bisa menyediakan makan bagi banyak orang itu. Jumlah orang adalah kira-kira 4.000 orang, karena mereka sudah suruh duduk secara berkelompok, jadi lebih gampang untuk menghitungnya. Jadi 4.000 orang laki-laki. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, bagi Allah pencipta langit dan bumi, bagi Allah yang menjadikan batu, yang menjadikan pohon, yang menjadikan gandum, dengan ex nihilo, jadi dari tidak ada menjadi ada. Ini adalah sebuah ujian. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau kita hari ini dihadapkan kepada Yesus Kristus, apakah kita mau percaya bahwa Ia adalah Allah yang menjadi manusia? Ada kelompok yang berkata bahwa ya, betul, Dia adalah Nabi Isa, katanya. Tadi malam saya baru berbincang-bincang dengan seorang ibu. Dia berkata bahwa mereka semuanya harus percaya kepada Yesus, percaya kepada Nabi Isa. Dia bilang hanya Nabi Isa saja yang kudus. Oh ya, saya bilang, kalau hanya Nabi Isa saja yang kudus, berarti Dia Allah. Karena semua manusia berdosa. Tidak ada manusia yang tidak berdosa. Kalau Nabi Isa itu kudus atau Yesus itu kudus, maka kalau Dia bukan malaikat, maka Dia adalah Allah. Malaikat pun ada yang berdosa, yang menjadi iblis. Oleh sebab itu pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, tolonglah renungkan lebih seksama lagi, lebih serius lagi. Kemudian ibu itu memberitahu kepada saya bahwa mereka tahu pada akhir zaman nanti, katanya Yesus inilah yang akan datang menghakimi manusia. Oh ya, saya berkata, ya memang saya sebenarnya tahu, saya sudah banyak membaca. Tetapi ibu itu pikir saya tidak tahu. Dan dia berkata, Yesuslah yang akan datang untuk menghakimi semua manusia. Terus saya berkata bahwa kalau begitu kita mesti baik sama Yesus, karena Dia yang akan menghakimi semua manusia di muka bumi ini. Dan kalau Dia mau kita percaya kepadanya, kita harus percaya kepadanya. Mendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Namun kemudian ada banyak orang percaya kepada orang lain yang datang belakangan. Ada yang percaya kepada Joseph Smith, ada yang percaya kepada ya macam-macam orang-orang yang datang belakangan. Padahal Tuhan Yesus berkata, sesudah Dia itu penghabisan. Yesus adalah anak Allah yang datang ke dalam dunia ini. Dia mengumpamakan bahwa bapaknya menyewakan kebun anggur kepada orang, kemudian mengutus pembantu-pembantunya untuk pergi menagih hasilnya, dan semua pembantunya itu dipukul dan dibunuh. Itu maksudnya nabi-nabi. Dan terakhir Dia mengutus anaknya sendiri, yaitu Dia, untuk datang menagih hasil dari kebun anggur yang disewakan. Tetapi mereka bilang, ini anaknya, kita bunuh dia. Jadi sesudah Yesus Kristus, tidak ada lagi Dia mengutus nabi-nabi yang berikut, terutama sesudah firman Tuhan ini ditutup, sesudah proses pewahyuan selesai, yaitu sesudah semua rasul yang diangkatnya mati, yang terakhir itu adalah Rasul Yohanes, maka tidak ada lagi orang yang boleh datang berkata bahwa dia dapat wahyu dari Allah. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kini Sang Pencipta yang menghampakan dirinya untuk menjadi manusia dihadapkan kepada situasi di mana membutuhkan roti untuk mengenyangkan lebih dari 4.000 orang. Dan Dia bertanya kepada murid-muridnya, ada berapa roti kalian punya? Dan murid-muridnya menjawab, ada sekian, ya. Ada 7, ya. Dan kemudian Dia ambil roti yang 7 itu dan mengucap berkat, katanya. Setelah kemudian roti itu pun dibagi-bagilah. Ya, ada beberapa ekor ikan. Kemudian lebih dari 4.000 orang memakan dari roti itu. Dan roti itu bertambah, dan bahkan ada kelebihan
7 bakul. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sungguh luar biasa. Bagi kita manusia, tapi bagi Allah, bahkan Dia sanggup menciptakan sesuatu yang dari tidak ada menjadi ada. Jadi apa sulitnya bagi Dia untuk memperbanyak roti yang 7 itu menjadi cukup dimakan lebih dari 4.000 orang. Itu adalah hal yang gampang. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, perlu kita ketahui bahwa semua mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah dalam rangka untuk meyakinkan orang, terutama muridnya sebenarnya, bahwa Dia adalah Mesias, bahwa Dia adalah Juru Selamat, bahwa Dia adalah Allah sendiri. Allah yang menjelma menjadi manusia dan menjadi Juru Selamat, menyelamatkan manusia. Itulah artinya Dia adalah Mesias yang diurapi, Dia adalah Yesus Juru Selamat, dan Dia adalah sebenarnya Allah sendiri yang menjelma menjadi manusia. Nah, Ia ingin supaya murid-muridnya tahu, mengenal persis siapa Dia melalui mujizat yang dilakukannya. Supaya nanti ketika harinya tiba, ketika Ia menyerahkan dirinya untuk menjadi korban penebusan dosa, ketika Ia memposisikan dirinya sebagai domba yang dibawa ke mezbah penyembelihan, menjadi domba korban, maka murid-muridnya semuanya akan ingat kembali akan perkataannya, akan pengajarannya, akan semua yang mereka saksikan, yaitu mujizat-mujizat yang dilakukannya. Itulah sebenarnya tujuan dari semua mujizat itu dilakukannya. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kemudian katanya di ayat 11, orang-orang Farisi datang. Ya mungkin yang ada di antara mereka yang makan roti itu juga mungkin ada orang Farisi. Oleh sebab itu tercatat di dalam Alkitab, sejumlah orang Farisi yang percaya kepadanya. Di antaranya adalah Nikodemus yang percaya kepadanya. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, orang Farisi datang dan kemudian mereka mencobai Dia. Mereka meminta supaya Dia memberikan tanda kepada mereka, tanda dari surga katanya. Tanda apa? Untuk membuktikan bahwa Ia adalah Mesias, bahwa Ia adalah anak Daud yang dijanjikan, bahwa Ia adalah yang dijanjikan kepada Abraham, bahkan sejak dari Adam dan Hawa dijanjikan. Mereka meminta tanda itu. Tuhan Yesus tentu marah di dalam hatinya, karena sudah begitu banyak tanda Dia lakukan untuk membuktikan bahwa Ia adalah Mesias. Namun mereka selalu bebal. Namun mereka telah lamban untuk percaya. Namun mereka menolak. Hati mereka menolak untuk mempercayai apa yang sudah sangat jelas itu. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, bayangkan kalau sudah diketahui bahwa Dialah yang akan datang nanti menghakimi semua manusia. Siapakah Dia yang boleh menghakimi semua manusia? Pastilah Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Bagaimanakah boleh manusia menghakimi manusia yang lain kalau kita sama-sama orang berdosa? Dialah yang akan menghakimi semua manusia. Karena Dia sesungguhnya adalah Allah sendiri. Allah yang menjelma menjadi manusia. Allah yang di dalam surat Filipi dikatakan mengosongkan diri, kenosis, untuk menjadi manusia. Dan Dia akan menghakimi seluruh dunia. Dan Dia tidak berdosa. Tidak ada satu manusia pun yang tidak berdosa. Tidak ada satu manusia pun yang tidak berdosa. Dengar baik-baik, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Saya berdosa dan Anda pun berdosa. Tidak ada satu manusia pun yang tidak berdosa. Dan karena kita manusia berdosa, maka kita memerlukan juru selamat.
Karena dosa hanya dapat diselesaikan dengan penghukuman. Berarti kita semua manusia akan dihukum. Tidak ada satu manusia pun yang bisa lepas. Dan lalu bagaimanakah caranya Allah menyelamatkan manusia? Caranya adalah dengan Dia menghampakan diri menjadi manusia dan menerima penghukuman atas manusia yang berdosa. Dan Dia berkata, barang siapa yang percaya kepadanya, maka dia dihitung sudah ditanggung dosanya olehnya. Jadi bertobat, menyesali dosa kita, kemudian percaya kepada Yesus. Percaya apa? Percaya bahwa Ia telah dihukumkan di atas kayu salib untuk menanggung semua dosa kita. Maka itu sama dengan telah terjadi satu transaksi rohani. Transaksi rohani bahwa Yesus telah dihukumkan menggantikan saya, dan kini saya menggantikan Yesus hidup. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, orang Farisi tidak mau percaya bahwa Dia adalah Allah yang menjelma jadi manusia. Padahal tanda-tandanya sudah begitu jelas. Oleh sebab itu Yesus Kristus berkata, mengapa angkatan ini meminta tanda? Dia berkata kepada murid-muridnya, sesungguhnya kepada angkatan ini sekali-kali tidak akan diberi tanda. Mereka sebenarnya bukan mau minta tanda. Mereka mau minta disenangkan hati mereka. Mereka bukan mau minta tanda dari Allah. Mereka mau minta tanda dari mereka. Mereka bukan membutuhkan tanda yang dipertimbangkan oleh Allah, yang diberikan oleh Allah, tetapi tanda yang mereka sendiri patok punya. Jadi mereka tidak akan mendapat tanda. Di bagian lain di Injil Matius mencatat Tuhan Yesus sebenarnya berkata lebih banyak dari ini. Hanya Petrus mungkin menceritakan sebagian, Markus atau mencatat sebagian. Tuhan Yesus berkata bahwa angkatan ini hanya akan diberi tanda Yunus. Yunus yang ditelan ikan dan ada dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Demikianlah anak manusia, Dia sendiri akan ada di dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Artinya Dia akan mati, dikuburkan di dalam tanah 3 hari 3 malam, kemudian bangkit. Nah, tanda inilah yang dibutuhkan oleh bangsa ini. Artinya jikalau bangsa ini mau selamat, mereka harus percaya bahwa Ialah juru selamat yang menanggung dosa seisi dunia dan dikuburkan 3 hari 3 malam, kemudian bangkit. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Kemudian katanya murid-muridnya bersama dengan Dia berangkat ke satu tempat. Dan ketika mereka di perahu saja, mereka dapatkan bahwa mereka lupa membawa roti. Dan Yesus memperingatkan mereka, katanya, berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, murid-muridnya salah kaprah lagi. Mereka tidak memahami bahwa yang dimaksudkan dengan ragi orang Farisi dan ragi Herodes itu adalah pengajaran atau pengaruh. Ragi itu seringkali dipakai untuk menganalogikan pengaruh. Jadi memang ragi itulah yang mempengaruhi gandum sehingga dia menjadi bereaksi dan kembang. Dan pengajaran yang kita dengar dari orang memang bisa membawa pengaruh. Tetapi Tuhan tidak pernah mengumpamakan pengajaran yang benar yang darinya sebagai ragi. Pengajarannya itu selalu diumpamakan sebagai benih. Benih yang ditaruh ke dalam hati orang. Tetapi pengajaran yang buruk, pengaruh yang buruk selalu dia umpamakan dengan ragi. Oleh sebab itu pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ketika murid-muridnya salah sangka, murid-muridnya mengira bahwa wah celaka ini, kita lupa bawa roti, makanya dia bicara soal ragi. Sehingga Tuhan Yesus bilang, mengapakah kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Ya, belum jugakah kamu faham dan mengerti? Telah degilkah hatimu? Kamu mempunyai mata,
Tidakkah kamu melihat dan kamu mempunyai telinga? Tidakkah kamu mendengar? Tidakkah kamu ingat lagi peristiwa 5 roti dan 2 ikan yang dimakan lebih dari 5.000 orang, dan ada sisa 12 bakul. Dan kemudian ada roti lebih beberapa ikan, kemudian dimakan 4.000 orang lebih, dan sisanya 7 bakul. Jadi mengapakah kamu berpikir bahwa Yesus khawatir tentang tidak bawa roti? Mengapa? Mengapa bisa demikian? Tuhan khawatir hati mereka jadi degil lagi. Artinya mereka dalam posisi diombang-ambing. Sebentar percaya dia adalah Mesias. Sebentar mereka ingat bahwa teman-teman mereka mungkin saudara-saudara kandung Yesus, mereka kenal semuanya. Jadi masakan dia Mesias? Masakan dia juru selamat? Masakan dia Allah sendiri yang datang? Bukankah ibunya itu Maria? Sehingga banyak orang sampai hari ini masih tetap mau menyebut bahwa Maria itu bunda Yesus, bunda Allah. Oh, padahal Yesus itu adalah Allahnya Maria. Ya, memang manusia sulit untuk menerima kenyataan ini. Demikianlah murid-murid dari Yesus. Kadang-kadang mereka begitu yakin. Kadang-kadang mereka terombang-ambing. Sampai segala peristiwa sudah lewat. Sampai Tuhan Yesus bangkit dan kembali ke surga. Dan peristiwa-peristiwa terakhir itulah, terlebih lagi setelah kedatangan Roh Kudus, mereka menjadi mantap sekali. Dan mereka tahu bahwa dia adalah Mesias, Juru Selamat, dan Allah sendiri. Petrus pasti mereview kembali dan merasa malu atas berbagai peristiwa di mana dia bimbang. Tetapi semuanya sudah lewat. Akhirnya mereka beriman. Dan apa yang mereka alami itu dituliskannya bagi kita. Sehingga hari ini kita percaya kepada Yesus Kristus atas kesaksian para rasul, atas kesaksian para nabi yang menubuatkannya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau hari ini kita beritakan Injil dan orang tidak mau percaya kepada kita, sesungguhnya dia bukan tidak percaya kepada kita. Dia tidak percaya kepada kesaksian para rasul dan para nabi. Kalau tidak percaya apa yang diomongkan oleh Dr. Liao, tidak ada apa-apa. Tetapi kalau Anda tidak percaya pada kesaksian para rasul dan para nabi, itu ada hukumannya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, demikianlah keinginan Tuhan. Kembali kita akan membahas Injil Markus pasal 8. Sekarang mulai dari ayat 22 sampai pasal 9 ayat 1. Ya, tanggung itu satu perikop. Jadi kita akan membaca dari Injil Markus pasal 8 dari ayat 22 hingga 9 ayat 1. Jadi Pak Alkitab Buku silakan membacanya untuk kita. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang-orang membawa kepada Yesus orang buta dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya dan bertanya, "Sudahkah kau lihat sepatu?" Orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang sebab melihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon." Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu, maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Sesudah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, "Jangan masuk ke kampung." Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Ia bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang dia.
Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak ke dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus." Katanya lagi kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat bahwa kerajaan Allah telah datang dengan kuasa." Pendengar yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus, ayat 22 sampai 26 adalah catatan dari satu peristiwa di mana Yesus menyembuhkan orang buta di Betsaida. Itu adalah dekat Danau Galilea. Di situ katanya ada seorang buta, seorang buta, dan mereka memohon kepadanya supaya ia bisa menjamahnya, katanya. Jadi ada banyak orang di situ minta supaya bisa menjamahnya. Dan Yesus memegang tangan orang buta itu dan kemudian membawa dia keluar kampung. Ini kelihatannya adalah orang buta yang buta sejak lahir. Jadi dia belum pernah melihat sama sekali. Sehingga orang-orang pun kemudian dia lihat seperti pohon, katanya, tidak jelas begitu. Dan sampai di luar kampung, kemudian ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya. Nah, kelihatannya Markus di sini mempersingkat. Di bagian lain ada Yesus meludah dulu ke tanah, kemudian dari tanah itulah dia ambil mungkin tanah dengan ludahnya, kemudian dia masukkan ke dalam mata orang itu. Dan kemudian orang itu ditanya sudah melihat, dan orang itu berkata melihat manusia tapi seperti pohon begitu, tidak jelas. Dan kemudian Yesus meletakkan lagi tangan ke atas orang itu dan kemudian barulah dia melihat dengan jelas. Nah, apa yang terjadi ini oleh sebagian penjelas Alkitab, sebagian penafsir Alkitab, sebagian pendeta yang melakukan mujizat, yang katanya bisa melakukan mujizat tetapi bohong itu, dilihat sebagai katanya mujizat Tuhan Yesus itu pakai proses. Jadi kalau dia doakan terus orang itu belum sembuh, dia bilang entar nanti pelan-pelan akan sembuh katanya. Mana ada yang macam begitu. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, apakah Tuhan Yesus tidak bisa dalam satu kata kemudian dia orang buta itu langsung sudah melihat? Oh, bisa. Tetapi kelihatannya Tuhan mau supaya orang ini mengalami sebuah proses. Orang itu yang mengalami satu proses. Jadi karena ini sesuatu yang bersifat mata, sementara dia belum pernah melihat sama sekali. Sehingga dia disembuhkan secara proses. Kalau kita, mata kita, kalau dari gelap, gelap sama sekali, tiba-tiba lalu kita pergi ke tempat yang terang, kemudian kita buka, atau mata kita mendadak melihat terang begitu, maka justru akan menyebabkan kerusakan. Mengapa setiap kali gerhana matahari ada banyak orang yang buta dan banyak orang di kampung tidak terdidik? Mereka menonton gerhana matahari dengan mata telanjang begitu. Setelah matahari itu ditutup oleh bulan,
kemudian matahari itu tiba-tiba muncul dan mereka menatap itu, dan akhirnya mereka punya mata malah buta. Nah, Tuhan tidak mau orang buta ini melihat terang secara mendadak. Ya. Walaupun Tuhan membuatkan dia mata baru, tetapi mata baru yang Tuhan buatkan itu perlu dirawat, perlu dijaga. Oleh sebab itulah maka Tuhan mau supaya terjadi kesembuhan yang bersifat bertahap. Itu Tuhan mau. Bukan Tuhan tidak sanggup membuat mata langsung bisa melihat, tetapi Tuhan mau orang buta ini mengerti matanya itu perlu dirawat. Dan cara merawatnya adalah jangan melihat terang secara mendadak. Banyak orang menjadi buta karena tidak sanggup atau tidak dapat merawat matanya dengan baik. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini sama sekali bukan Tuhan Yesus tidak sanggup menyembuhkan mata orang itu sekaligus, sama sekali bukan di situ persoalannya. Nah, kemudian perikop yang berikut lagi adalah mengenai pertanyaan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya setelah mereka pergi ke daerah Kaisarea Filipi. Kalau kita lihat peta kita, Kaisarea Filipi itu adalah satu daerah yang di utara sekali dari Danau Galilea, utara Galilea. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, mereka pergi ke Kaisarea Filipi, dan di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah aku ini? Dia pertama kali dia tanya kata orang. Artinya belum kata murid-muridnya, tetapi kata orang, siapa aku ini? Sebenarnya Tuhan juga tahu bagaimana orang telah bersikap kepadanya dan apa yang dipikirkan oleh imam-imam, ahli-ahli Taurat, dan orang Farisi. Tetapi Tuhan mau menuntun muridnya untuk memahami siapa dia dengan melalui bertanya kepada mereka kata orang. Tuhan mau cek sudah berapa banyakkah mereka menyerap informasi di luar tentang dirinya. Terus mereka menjawab, katanya ada yang mengatakan engkau Yohanes Pembaptis. Salah satunya Herodes yang menggembar-gemborkan itu, bahwa Yohanes Pembaptis yang dipenggalnya kini hidup kembali. Dan ada juga yang mengatakan bahwa dia adalah Elia. Wah, kalau yang mengatakan bahwa Yesus adalah Elia, itu berarti salah kaprah besar sekali, di mana berarti akan datang Mesias, bahwa dia adalah Elia. Itu tidak mungkin, Dia mana ada lagi sesudah dia? Tidak ada lagi yang datang yang mengadakan mujizat seperti dia, yang membuktikan bahwa dirinya adalah Allah yang berkuasa atas laut, yang berkuasa atas ikan, yang berkuasa atas tofan dan lain sebagainya. Tidak ada lagi yang seperti dia. Dia telah membuktikan dirinya yang berkuasa atas bahkan hidup dan mati seseorang. Dan kemudian ada juga yang berkata bahwa dia adalah seorang dari para nabi. Seorang dari para nabi kok dibangkitkan sekarang gitu? Atau seorang dari para nabi atau terhitung sebagai nabi. Kemudian Tuhan Yesus mau tanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Nah, sekarang Tuhan Yesus menuntun mereka sampai kepada poin utamanya. Orang lain terserahlah mereka mau pikir apa. Mereka mau percaya bahwa Yesus itu nabi sajakah, atau mereka mau percaya bahwa dia itu Elia atau apa saja. Itu urusan orang lain. Tetapi kamu siapakah aku ini bagi kamu? Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, iman adalah sesuatu yang bersifat pribadi, sangat pribadi. Karena apa? Apa yang saya yakini benar, yaitu perkara rohani, perkara mengenai masuk surga atau masuk neraka. Tentu saya tidak mau iman saya dipaksakan oleh orang lain. Sebab apa? Nanti kalau masuk ke neraka, apa saya bisa mencari dia untuk minta dia mempertanggungjawabkan apa yang dia buat terhadap saya? Mana bisa? Ya dia juga sudah sama-sama di neraka. Dia bisa bikin apa? Ya paling-paling di neraka dia bilang minta maaf, sorry apa lagi, nggak bisa keluar lagi dari situ.
Oleh sebab itu, perkara iman adalah perkara pribadi. Perkara iman adalah perkara yang bahkan orang tua dan anak tidak boleh saling memaksa. Apalagi saudara-saudara. Karena ini adalah perkara pribadi. Dan jikalau kita meyakini sesuatu benar, bahwa dengan percaya kepada itu kita akan pergi ke sorga, ya kita bertanggung jawab atas iman kita sendiri. Dan jangan menyerahkan tanggung jawab itu kepada orang lain. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jangan memaksakan orang lain juga untuk percaya apa yang kita percaya. Makanan yang enak itu ditawarkan, bukan dipaksakan. Ya. Camkan baik-baik. Saya selalu mengatakan ini. Ini kata-kata bijak khusus. Penuntun kehidupan. Bahwa makanan yang enak tidak dipaksakan, tetapi ditawarkan. Nah, oleh sebab itu, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, iman yang benar, iman yang baik, iman yang dari Allah tidak dipaksakan. Kalau makanan yang dipaksakan, itu mungkin racun. Kalau orang mempunyai makanan yang enak, dia pasti akan berkata, saudara, makanan ini enak, silakan ambil. Ya, saya sudah memakannya dan enak sekali. Ya, nah kalau dia menawarkan demikian, Anda mungkin boleh yakin bahwa itu makanan yang enak. Ya. Setidak-tidaknya enak menurut dia. Tetapi kalau dia berkata bahwa ini dia mau ikat tangan kamu, ya, atau dia ambil makanan itu dia jejalkan ke dalam mulutmu, dia bilang ini makanan enak, ayo cepat makan. Waspadalah. Ya, sangat mungkin itu makanan yang beracun. Ya. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, makanan yang enak hanya ditawarkan. Kalau dipaksakan, makanan yang seenak apapun juga akhirnya menjadi tidak enak. Oleh sebab itu, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, iman yang benar, iman yang dari Allah, hanya ditawarkan, bukan dipaksakan. Ketika Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, siapakah aku menurut kamu? Dan Petruslah yang menjawab, engkau adalah Mesias, katanya. Engkau adalah Mesias. Di Injil Matius catatannya lebih penuh. Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup, katanya. Dan pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini adalah pengakuan iman yang benar, di mana Petrus mengaku bahwa Yesus adalah Mesias. Artinya Mesias itu yang diurapi dari Allah. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, saya mau pakai sedikit waktu untuk memperingatkan kepada pendengar. Mungkin dewasa ini banyak orang, bukan karena kebetulan kalau saya katakan, mereka mulai menyebut si anu orang yang diurapi, si itu orang yang diurapi. Sembarangan mereka memakai istilah. Tahukah Anda istilah yang diurapi itu apa? Itu sama dengan Mesias. Jadi itulah saya katakan tadi, itu bukan kebetulan. Tetapi itu adalah usaha iblis untuk mengacaukan istilah Mesias, atau sebuah langkah pengantar untuk membuka jalan bagi munculnya Mesias palsu yang Lucifer sendiri. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kadang-kadang ada orang yang menyebut saya, Dr. Suento Liao adalah hamba Tuhan yang diurapi Tuhan. Wah, saya kaget sekali. Saya selalu berkata dengan lembut, tolong jangan mengatakan saya hamba Tuhan yang diurapi, karena saya tidak ada rencana untuk menjadi Mesias. Jangan menyebut orang lain diurapi, dan jangan urap-mengurap. Tidak ada di dalam Alkitab kita diperintahkan untuk dia mengurapi ini, mengurapi itu. Mengurapi dengan memoles itu dua hal yang berbeda. Bahasa Yunaninya juga berbeda. Ya. Orang dipolesin dengan minyak, dengan diurapi. Diurapi itu artinya diangkat sebagai raja, imam, dan nabi.
Sedang kalau dipolesin itu, kalau kita sakit perut juga kita polesin balsem gitu di perut kita. Itu dipolesin. Itu dua hal yang berbeda. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Petrus telah menjawab dengan tepat bahwa dia adalah Mesias, bahwa dia adalah pribadi yang diurapi yang dari Allah, dan dia adalah juru selamat, dan dia adalah Allah sendiri. Lalu Tuhan Yesus melarang mereka menggembar-gemborkannya. Mengapa? Sekali lagi saya ulangi, karena Yesus Kristus sesungguhnya tahu apa yang akan dilakukan oleh imam-imam, ahli Taurat, tua-tua bangsa, para pemimpin, jikalau murid-muridnya menggembar-gemborkan bahwa dia adalah Mesias. Mereka akan bertindak lebih cepat lagi untuk menangkapnya, kemudian membinasakannya sebelum waktunya tiba. Sebelum dia berhasil mengajar kepada murid-muridnya, sebelum dia meletakkan dasar bagi iman. Karena Yesus Kristus adalah batu penjuru dan para rasul adalah fondasi dari jemaat. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Kemudian kita beralih ke perikop yang terakhir, yaitu dari ayat 31 sampai ayat 1 pasal 9. Adalah mengenai pemberitahuan tentang penderitaan yang akan dialami oleh Yesus Kristus. Dia sendiri yang memberitahukannya kepada murid-muridnya, yaitu bahwa dia akan ditolak oleh tua-tua. Di dalam sistem masyarakat Yahudi, tua-tua itu dianggap mewakili bangsa itu. Imam-imam kepala katanya, dan ahli-ahli Taurat. Imam memang adalah mewakili bangsa Yahudi dan mewakili Allah. Imam-imam kepala katanya, dan ahli-ahli Taurat, mereka semuanya akan menangkapnya, dan kemudian mereka akan membunuhnya. Dan kemudian katanya pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Sesudah 3 hari katanya dia akan bangkit. Artinya sesudah 3 hari 3 malam di dalam perut bumi dia akan bangkit. Hal itu dia katakan terus terang kepada murid-muridnya. Tidak pakai perumpamaan lagi artinya. Dia sudah berkata secara literal, secara terus terang. Tidak pakai analogi, tidak pakai perumpamaan. Dia katakan bahwa para tua-tua, para imam besar, para ahli Taurat, semuanya, mereka akan menangkapnya dan membunuhnya. Dan sesudah 3 hari, dia akan bangkit, katanya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Petrus pasti mengingat saat itu betapa bodohnya tindakannya. Dialah yang menarik Yesus ke samping dan menegurnya. Di dalam Injil Matius dicatat teguran Petrus lebih jelas yang berkata bahwa kiranya Allah mengenyahkan semua ini, hal yang buruk ini tidak akan menimpa engkau. Petrus ini waktu itu masih dikuasai atau pikirannya masih dipengaruhi oleh teologi sukses. Teologi sukses yang meyakini bahwa orang yang dituntun oleh Allah tidak akan mungkin mengalami kesusahan. Nah, sebenarnya banyak orang yang mempunyai konsep demikian. Orang-orang di dunia rata-rata demikian. Ini adalah hal yang salah. Bahkan sampai ada seseorang yang mengajar kepada muridnya yang berkata bahwa Yesus tidak pernah disalib katanya. Sehingga bahkan mengajarkan saya membaca, saya jadi tertawa. Katanya nanti pada akhir zaman Yesus yang akan datang, kemudian dia akan mencabut salib dari rumah-rumah orang Kristen dan dari gereja. Nggak mungkin. Yesus disalib, itu bukti sejarah, fakta sejarah. Dan kemudian ada kelompok lagi yang mengarang Injil Barnabas. Sebenarnya Injil Barnabas itu bukan ditulis oleh Barnabas, karena apa? Membuktikan naskahnya yang paling kuno itu, yang ditemukan naskahnya kan bisa dilacak dari ketuaan dari bahannya, bahan atau kertasnya itu, atau perkamen atau apa. Yang paling tua itu bukan berbahasa Yunani, tetapi berbahasa Arab. Kemudian di dalam Injil Barnabas itu ada cerita bahwa ketika Yudas mencium muka Yesus, maka
muka Yudas diubah jadi muka Yesus. Dan Yesusnya langsung diangkat ke sorga katanya. Dan kemudian Yudaslah yang ditangkap oleh para prajurit Roma itu. Dan Yudas meronta-ronta, tetapi kemudian Yudaslah yang disalibkan. Namun pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, anehnya bukan main-main adalah sampai hari ini ada kubur Yudas dan ada kubur Yesus. Nah, kalau cuma satu orang, kenapa bisa ada dua kubur? Jelas-jelas Yudas itu pergi menggantung diri dan kemudian dia dikuburkan di satu tempat, yaitu di tanah tukang periuk gitu. Dan kemudian Yesus dibawa disalibkan dan kemudian dikuburkan di Golgota. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini adalah cerita yang menentang fakta. Sebenarnya ini disebabkan karena apa? Adalah karena pengajar pertamanya tidak memahami makna salib itu apa. Makna salib itu sesungguhnya adalah karena manusia berdosa dan dosa tidak dapat diselesaikan dengan amal ibadah. Dosa selesai kalau dosa itu dijatuhi hukuman. Oleh sebab itulah Allah berjanji untuk kirim juru selamat, untuk dihukumkan menggantikan manusia. Dan sebelum sang juru selamat tiba, Allah suruh manusia melakukan ibadah simbolik, yaitu mengambil domba, dan domba ditaruh di atas mezbah, kemudian domba itu disembelih. Ribuan tahun mereka melakukan itu untuk menggambarkan cara juru selamat menyelamatkan manusia, yaitu dengan dihukumkan menggantikan manusia. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, itulah makna salib. Makna salib itu artinya disitulah sang juru selamat itu dihukumkan. Dan barang siapa yang bertobat dan percaya kepadanya, percaya bahwa Yesus sudah menggantikannya dihukum di atas kayu salib, maka dia akan dihitung orang yang dosanya selesai dijatuhi hukuman, sehingga tidak akan dihukum lagi. Jadi ketika Petrus tarik Tuhan Yesus ke samping, Petrus dipengaruhi oleh teologi sukses. Dan Tuhan Yesus menegur Petrus dengan sangat keras, "Nyala iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan manusia, melainkan apa yang dipikirkan, engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Ya betul, ya. Sukses teologi itu adalah pikiran manusia. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kemudian Tuhan Yesus mulai mengajar, dia berkata, setiap orang yang mau mengikutnya, mau menjadi muridnya, dia harus menyangkal dirinya, dan kemudian memikul salibnya. Menyangkal dirinya. Barang siapa yang karena Injil dan karena Yesus, bahkan sampai kehilangan nyawa, justru akan memperoleh. Tapi barang siapa yang mempertahankan nyawanya sampai menyangkal Yesus, justru akan kehilangannya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita disuruh menyangkal diri. Menyangkal diri. Allah tidak bisa menyangkal diri, tetapi kita harus menyangkal diri. Allah dirinya adalah sempurna, tapi keinginan manusia itu jahat. Oleh sebab itu kita harus menyangkal diri kita. Menyangkal diri katanya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kalau Allah menyangkal diri, kita bisa nggak jadi masuk surga. Karena berarti dia berkata, oke, saya tidak ngomong itu dulu, ya, atau saya batalkan. Untuk selamatkan kalian saya batalkan. Wah, kalau Tuhan menyangkal diri, kita bisa kacau. Tapi dia tidak bisa menyangkal diri, karena dia adalah Allah yang setia. Tetapi jikalau kita menyangkal dia, maka dia akan menyangkal kita. Dia menyangkal kita, bukan menyangkal dirinya. Ya. Menyangkal itu adalah tindakan, setia itu adalah sifat. Ya. Allah setia, setia kepada janjinya. Kalau kita tidak setia, apakah Allah tetap setia? Oh ya, dia tetap setia. Sekalipun Lucifer tidak setia, Allah tetap setia. Dia setia untuk menghukum Lucifer sesuai dengan perkataannya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, akhirnya katanya ya, barang siapa yang menyangkal dirinya dan mengikut Yesus dengan benar, maka dia adalah orang yang berbahagia. Dia adalah orang yang akan menikmati kasih karunia Allah ketika Yesus, di sini dikatakan dengan sebutan anak manusia, yang datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi para malaikat. Katanya, aku berkata kepadamu, ya sesungguhnya di antara yang hadir di sini ada yang tidak akan mengalami mati sebelum melihat bahwa kerajaan Allah telah datang dengan kuasanya. Ada yang mengatakan, apa ini?
Ada orang di situ tidak akan mati sampai nanti Tuhan Yesus akan datang. Oh bukan. Melihat kerajaan Allah telah datang, di bagian lain, ya melihat anak manusia dalam kerajaannya, itu adalah melihat kondisi Yesus Kristus ketika dia sebagai raja. Itu seperti apa? Dan itu dilihat oleh 3 orang muridnya yang naik ke atas bukit. Tuhan Yesus memperlihatkan kepada mereka. Dan ini akan kita bahas ya pada besok pagi. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, pembahasan kita hari ini sampai di sini. Dan kalau Anda mendapat berkat, maka ikutilah setiap hari. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sudah mempelajari firman-Mu. Berkatilah apa yang kami sudah dengar, dan tanamkanlah benih firman-Mu itu ke dalam hati kami. Kiranya ia bertumbuh dan kemudian berbuah lebat. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.